Scene dibuka dengan memperlihatkan para prajurit Jamal yang sedang ribut. Tak lama datanglah sesosok makhluk misterius berbentuk penyihir yaitu Sorcerer Jagul. Jagul adalah anak buah kepercayaan Goum yang akan dipercaya untuk membangkitkan monster kuat yang direncanakan Goum. Namun sang penyihir membutuhkan ritual khusus dengan kumbang tanduk yang panjang serta membutuhkan sel dari seorang Fighter. Sementara di markas Mang Odik mereka mendapatkan informasi kalau kumbang tanduk yang langka sedang berterbangan di tengah kota dengan pola yang tak tentu arah. Takuya dan Katakiri pun mencoba ke lokasi tempat kumbang itu berkumpul. Dan benar saja, para kumbang tanduk panjang sedang masuk ke sebuah portal yang diduga ini ulahnya kelompok Jamal. Bertepatan dengan informasi dari Sage Guru kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat mereka akan keluar hutan, Jera datang dan mencoba menghalangi mereka. Ternyata itu hanya jebakan yang disiapkan Jagul. Di mana saat pertempuran itu, dia melepaskan kumbang tanduk panjangnya dan menggigit tangan Takuya. Tak lama Squartz dan Gigero juga datang untuk menghalangi Fighter. Namun itu hanya pancingan belaka, setelah Jagul mendapatkan sampel selnya Takuya, para Jamal pun mundur. Berpindah ke markas Jamal, di mana mereka memulai ritual untuk kebangkitan kesatria sakti milik Goum dengan menggunakan kumbang tanduk tadi. Bersamaan di tempat Mang Odik, Takuya merasa kesakitan selagi ritual itu dilakukan. Seperti ilmu santet, Takuya pun tak dapat menahan rasa sakitnya. Selama ritual masih berlangsung rasa sakit yang dialami Takuya pun tak akan hilang. Singkat cerita ritual yang dilakukan Jagul pun selesai, dan rasa sakit Takuya pun menghilang. Pingsannya Takuya bersamaan dengan hidupnya sejenis makhluk yang selama ini direncanakan oleh Goum. Para perwira Jamal juga terkejut dengan aura yang dibawakan makhluk itu. Dia adalah Shadow Beat atau Black Beat. Makhluk ini adalah Blue Beat versi jahat, karena telah mengambil sel dari Blue Beat yaitu Takuya. Setelah monster itu bangkit, Takuya juga tersadar dan sudah kembali seperti semula. Sementara Mang Odik mendapatkan panggilan kalau ada bahaya di sebuah gudang kosong, Takuya yang hendak memaksakan pergi bersama Fighter lain untuk ikut ke gudang kosong. Sesampainya di sana, mereka tak melihat apapun selain kumbang tanduk yang sudah kering. Namun dari kegelapan, muncullah Black Beat yang langsung menyerang mereka tanpa basa-basi. Lalu Black Beat memberitahukan kalau ia telah dibangkitkan dari selnya Takuya. Black Beat pun kembali melakukan pertempuran dan kali ini para Fighter tidak berkutik melawan sisi gelap dari Takuya tersebut. Kekuatan overpower yang ia miliki mengalahkan Gistak dan Riddle. Sementara Blue Beat hanya terpaku melihat kloningan Shadow-nya tersebut. Sekali lagi Black Beat hanya ingin bertarung dengan Takuya, karena dia akan membuktikan kloningan akan lebih kuat daripada yang aslinya. Pertempuran seru Black Beat dan Blue Beat pun tak dapat dihindari. Sampai akhirnya Gistak dan Riddle membantu Takuya. Karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh, para Fighter pun mundur sementara. Berpindah ke Mang Odik dan Sage Guru yang sedang berduka atas kekalahan kumbang tanduk yang ada di gudang tadi. Pertapa Guru tetap menasihati Takuya agar terus berhati-hati dengan Black Beat. Karena setiap inci dari Takuya dan Blue Beat sudah dikopi olehnya. Dan ditambah dengan kekuatan dari penyihir Jagul. Sementara di markas Jamal, Black Beat mendapatkan promosi jabatan dan membawahi Squartz, Jera dan juga Gigaro. Berpindah ke seorang pendaki dan anaknya. Kita sebut saja sang bapak dengan nama Anton, dan sang anak bernama Ipul. Saat di hutan, mereka melihat serangan petir. Dan langsung melaporkan kejadian itu ke Mang Odik. Para Fighter pun diutus untuk memantau kejadian di sana. Dan ternyata itu adalah Black Beat dan anak buah Jamal yang sedang menuju sebuah gua pada gunung itu. Anton dan anaknya berusaha mengikuti Black Beat. Dan ternyata dari dalam gua Black Beat sedang merencanakan untuk meletuskan gunung tersebut. Tak sengaja Ipul membuat kekacauan sehingga persembunyiannya diketahui. Mereka pun dikejar oleh anak buah Jamal sehingga Anton terjatuh. Anton menyuruh Ipul untuk berlari sejauh-jauhnya menghindari Jamal. Namun saat di jembatan, Ipul dikepung oleh tentara Jamal. Tepat waktu para Fighter datang dan mengalahkan pasukan Jamal. Setelah semua prajurit terkalahkan, Black Beat kembali muncul dan melakukan pertempuran 1 lawan 1 dengan Blue Beat. Blue Beat pun berhasil dikalahkan dan terjatuh dari jembatan. Begitu juga dengan Riddle dan Gistak yang dikalahkan dengan mudah. Saat Fighter sudah dikalahkan, Goum dibantu dengan Black Beat kembali melancarkan aksinya di tengah kota untuk mengalahkan umat manusia.
Sementara Ipul dan Takuya masih selamat. Riddle dan Jista kembali mengajak Takuya karena di pertengahan kota telah terjadi kekacauan karena ulah Goom. Para B-Fighter menggunakan kendaraan listrik kreditannya dan membagi tugas. Takuya akan menghentikan Black Beat di kota. Sementara Hayama dan Katakiri akan menghentikan pemicu ledakan yang telah disiapkan Black Beat. Katakiri pun sampai ke tempat alat itu berada. Di sana ada Anton yang sedang disandra yang memperingatkan kalau ada yang masuk maka waktu hitung mundur akan aktif. Katakiri pun terlempar keluar gua, dia ditolong oleh Hayama yang kebetulan bertemu juga dengan Jagul. Sementara di pertempuran Black Beat dengan Blue Beat, mereka dibawa ke dimensinya Goum agar dapat bertempur dengan adil. Sementara di tempatnya B-Fighter, mereka didatangi oleh Pertapa Guru. Dan pertama kalinya sesama penyihir itu bertemu dan bertempur. Kedua penyihir itu pun langsung terkapar. Di sisi lain, waktu terus berjalan mundur yang membuat kekhawatiran pada Ipul yang ayahnya sedang di dalam gua. Sementara Black Beat lengah, karena merasakan energi dari Jagul berkurang drastis. Kelengahan itu dimanfaatkan Blue Beat untuk menyerangnya sehingga itu pertama kalinya Black Beat mendapat serangan yang agak berdamage dari B-Fighter. Saat waktu hampir menyentuh nol, Hayama dan Katigiri berhasil masuk ke gua dan melepaskan pemicu ledakan gunung. Black Beat yang tahu rencananya gagal memutuskan untuk mundur dari pertarungannya dengan Blue Beat. Namun satu hal yang disadari oleh Blue Beat yaitu pedang terkuatnya menjadi retak walau hanya memberikan sedikit damage pada tubuh Black Beat. Akhirnya Anton dan Ipul pun berhasil diselamatkan. Sementara di markas Jamal, Jagul tampak mendatangi Black Beat dan meminta sedikit energinya untuk bertahan. Di luar dugaan, Black Beat malah menyerang dan mengalahkan Jagul. Karena merasa kesal dimanfaatkan terus akan kekuatannya. Kejutan baru lainnya akan kita saksikan di episode selanjutnya.